warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Daraswati dari kelas 2D Teknik Industri dengan NIM 16012400041. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait penggunaan atau penerapan algoritma. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian algoritma terlebih dahulu. Algoritma adalah serangkaian langkah atau prosedur yang dirancang secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam komputasi. Algoritma juga merupakan urutan cookie yang ditulis dengan baik dan tidak terganggu yang memecahkan suatu masalah dalam jangka waktu tertentu. Algoritma dapat ditulis dalam beberapa cara, dari menggunakan bahasa alami yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan simbol grafis untuk bagian plot hingga menggunakan bahasa pemrograman seperti C atau C++. Beberapa pertimbangan diperlukan saat menggunakan algoritma. Pertama, algoritma harus benar, yaitu algoritma harus mengeluarkan output yang sama dengan jumlah instruksi yang dimasukkan. Jika algoritma dimasukkan salah, output juga akan salah. Kedua, tingkat pembangkitan algoritma, terutama yang paling dekat dengan hasil aslinya. Ketiga adalah efisiensi algoritma, yang dapat dilihat dari dua konteks, yaitu penyimpanan kapasitas dan waktu. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis dari algoritma. Jadi yang pertama itu ada algoritma pencarian atau search algorithm. Algoritma pencarian digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam kumpulan data, baik terurut maupun tidak terurut. Contoh algoritmanya itu seperti pencarian linear dan pencarian biner. Pencarian linear itu merupakan algoritma sederhana yang memeriksa elemen satu persatu hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir data. Kedua itu ada pencarian biner. Pencarian biner itu digunakan pada data yang sudah terurut, membagi data menjadi dua bagian, dan mencari elemen dengan membandingkan nilai tengah. Algoritma yang kedua itu ada algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan digunakan untuk mengurutkan elemen dalam suatu kumpulan data, misalnya dari kecil ke besar atau sebaliknya. Contoh algoritmanya itu seperti quicksort. Quicksort ini memiliki algoritma yang lebih rumit, tetapi hasilnya lebih cepat karena hanya memerlukan sejumlah langkah yang lebih sedikit untuk menghasilkan hal yang sama. Jenis yang ketiga itu ada algoritma rekursif. Algoritma rekursif ini menggunakan pendekatan di mana algoritma memanggil dirinya untuk menyelesaikan masalah. Contoh algoritma itu seperti algoritma untuk menghitung faktorial dan algoritma untuk menghitung Fibonacci. Keempat itu ada algoritma divide and conquer. Jadi, algoritma divide and conquer itu adalah pendekatan yang membagi masalah menjadi sub-masalah kecil, dapat diselesaikan secara independen, lalu digabungkan untuk memberikan solusi akhir. Contohnya itu algoritma untuk pencarian maksimum dan minimum. Jenis yang kelima itu ada algoritma pemrograman dinamis. Algoritma pemrograman dinamis ini menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan memecahnya menjadi sub-masalah yang tumpang tindih, lalu menyimpan hasil untuk menghindari perhitungan ulang. Contohnya itu knapsack problem. Jadi, knapsack problem itu menghasilkan solusi yang mendekati optimal dan menganalisis efisiensi waktu eksekusi algoritma tersebut pada berbagai skenario, kapasitas, dan ukuran data. Jenis yang ke-6 itu ada algoritma greedy. Algoritma greedy ini memiliki langkah terbaik pada setiap langkah atau local optimum, dengan harapan mencapai solusi global optimum. Contohnya itu seperti algoritma prim untuk minimum spinning tree. Yang kedua itu ada Huffman coding untuk kompresi data. Jenis yang ketujuh itu ada algoritma backtracking. Jadi algoritma backtracking itu merupakan penyelesaian masalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi dan kembali atau backtrack jika menemui jalan buntu. Contoh algoritma itu seperti N-Queen's problem. Yang ke-8 itu ada algoritma branch and bound. Jadi, algoritma branch and bound itu merupakan pendekatan untuk masalah optimasi, di mana solusi dicari dengan membagi masalah menjadi sub-masalah, tetapi dengan melakukan pemasangan atau pruning jika solusi tidak memenuhi kriteria. Contoh algoritma itu seperti Traveling Salesman Problem atau TSP. Jenis yang ke-9 itu ada algoritma graph. Jadi algoritma graph itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan graph atau node and edge. Contoh algoritmanya itu seperti Deep First Search atau DFS. Ini tujuannya itu untuk menelusuri graph dengan pendekatan kedalaman.
Jenis yang ke-10 itu ada algoritma heuristik. Jadi, algoritma heuristik ini menggunakan pendekatan rule of thumb untuk memberikan solusi yang cukup baik atau tetapi tidak selalu optimal dalam waktu yang lebih singkat. Contoh algoritma itu seperti algoritma simulation annealing untuk optimasi dan algoritma genetik. Jadi, algoritma genetik itu merupakan pencarian sebuah solusi optimal di antara sejumlah alternatif titik optimal berdasarkan fungsi probabilistik. Jenis yang ke-11 itu ada algoritma deterministik. Algoritma ini merupakan algoritma yang memberikan hasil yang sama setiap kali dia dijalankan dengan input yang sama. Tidak ada elemen acak dalam prosesnya. Contoh algoritmanya itu seperti algoritma bubble search. Maksudnya itu kayak memeriksa masing-masing kumpulan objek atau array yang akan diurutkan, menukar elemen yang saling bersebelahan dalam array jika mereka dalam urutan yang salah, sampai tidak ada lagi penukaran yang diperlukan. Namun, jika memungkinkan, hindari penggunaan bubble search sebagai algoritma pengurutan untuk tujuan umum, karena memiliki kinerja terburuk dalam melakukan pengurutan. Contoh kedua itu ada algoritma merge search. Maksudnya itu merupakan pengurutan dengan cara membagi data menjadi dua kumpulan data dan masing-masing kumpulan diurutkan. Kemudian setelah terurut dilakukan penggabungan dua kumpulan data tersebut dalam keadaan terurut. Yang ke-12 itu ada algoritma non-deterministik. Maksudnya itu memanfaatkan elemen probabilistik atau acak dalam prosesnya untuk mencapai solusi. Contoh algoritma itu seperti algoritma Monte Carlo. Selanjutnya yang 13 itu ada algoritma kriptografi. Algoritma ini digunakan untuk melindungi data dengan mengekripsi dan mendeskripsi informasi. Contoh algoritma itu seperti RSA atau Reverse Shamir Edelman. Ini tuh digunakan dalam banyak perangkat lunak yang dijual secara komersial dan direncanakan akan digunakan pada banyak perangkat lunak lainnya. Algoritma RSA terpasang dalam sistem operasi pada hari ini oleh Microsoft, Apple, Sun, dan Novell. Yang ke-14 itu ada algoritma kompresi. Algoritma ini digunakan untuk mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi sedikit pun. Contoh algoritmanya itu seperti Huffman encoding dan Run-Late encoding. Dan terakhir tuh 15 ada algoritma pemrosesan. Algoritma ini dirancang untuk dijalankan pada beberapa prosesor atau inti secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya itu seperti algoritma metric multiplication parallel. Dapat saya simpulkan bahwa penerapan algoritma menawarkan banyak manfaat, termasuk efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Meskipun ada keterbatasan, pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini memiliki potensi untuk menghasilkan inovasi yang signifikan. Pemilihan algoritma yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Pertimbangkan kompleksitas, efisiensi, dan akurasi algoritma sebelum memilihnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.